bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi Kuat Ma'ruf. B. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu a. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, Vide halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut,
Maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan selah dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik. Demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup.